di Epicenter of Mercy mengucapkan selamat Natal tahun 2024 bagi kita semua. Sukacita Natal, kegembiraan Natal, bahkan berkat Natal senantiasa dilimpahkan atas kita semua. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Sang Putra Natal. Dan siap-siap kita masuk tahun terobosan, tahun permainan di tahun 2025. Tetap kuat dan setia dalam Tuhan, sebab Tuhan yang menyertai kita adalah Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya, selamat Natal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin kita banyak datang ke ibadah Natal di bulan ini, tapi saya mau katakan waktu kita datang kepada Tuhan tidak ada yang pernah sia-sia. Amin. Coba lihat lagi, salam lagi, katakan ini hari Natal. Kasih senyum yang terbaik, bilang ini hari Natal. Yuk bilang ini hari Natal saudaraku. Haleluya. Kalau kita lihat video tadi betapa dahsyatnya Tuhan, ya, Allah memberikan anaknya yang tunggal buat setiap kita, supaya kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Dia tidak seperti bayi lagi, tapi dia datang sebagai raja di atas segala raja. Katakan amin. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita siapkan hati kita hari ini datang menyembah Tuhan Yesus. Raja
Mari saudara nyanyikan pujian. Oh yeah.
Dari hari ini Kalista dan Abriel ada di dalam tangan Tuhan. Hari ini Kalista dan Abriel ada dalam rencana Tuhan. Masa depan anak-anak kami aman. Tangan-tangan jahat tidak menyentuh. Bahkan mereka akan kau bawa masuk dalam kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, engkau Kalista, Abigail, Lamanda, aku berkata dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marvin Lamanda,
Engkau telah membawa anakmu ke hadapan Tuhan. Dan Elida Hafni Maton, oleh karena iman kedua orang tuanya, Kalista dibawa ke rumah Tuhan. Haleluya. Hari ini juga Abriel Farel Muda, aku serahkan kau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang kebetulan, semua dalam rancangan Tuhan. Amin. Aku rapi kau, Dimas aku senang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Yang ilahi, Raja damai, telah
putra Natal yang memberikan kami sukacita. Sang putra Natal yang memberikan kami pengharapan. Mari Tuhan, Kau sampaikan isi hati, Kau berbicara atas kami. Biar Desember tanggal 25 yang pemerintah telah sediakan untuk kami boleh beribadah, kami pakai sebaik-baiknya. Sebab tidak ada kerugian ketika kami ada dalam hadirat Tuhan. Berbicara atas kami, sampaikan pesan Natal, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berdoa. Amin. Boleh tepuk tangan bagi Allah. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat Natal. Apa kabar Bapak Ibu? Pasti luar biasa, damai sejahtera Natal melimpah atas kita. Tadi pagi saya buka WA, masuk ratusan WA, dan puji Tuhan rata-rata orang Kristen sekarang pintar bahasa Inggris. Karena semua ucapan Natalnya semua pakai bahasa Inggris. Puji Tuhan, cuma saya jawab yes, amen, yes, amen. Haleluya. Bilang kanan kiri, saya mendadak bintang. Ya. Saya cerita sebentar. Saya ingat dulu ada jemaat kita, sekarang sudah ada di sorga, sudah dipanggil pulang Bapak di sorga. 9 apa 10 tahun yang lalu, ibu ini adalah seorang ibu yang begitu giat bekerja luar biasa, dan dia adalah tulang punggung daripada keluarga. Saya ingat sekali waktu itu mau perayaan Natal. Seminggu sebelum Natal dia datang kepada saya. Dia bilang begini, Pak Abraham, tanggal Natal nanti saya nggak bisa datang ke gereja. Saya tanya, wah, kenapa? Normal dong, pendeta kepingin tahu kenapa nggak bisa datang Natal. Amin. Tadi pagi saya berdoa buat sahabat kita Ibu Rini, karena Jumat besok harus ada operasi, ada sesuatu di bagian tubuh. Kita berdoa mujizat Natal terjadi. Amin. Saudara Ibu ini bilang begini, saya seorang marketing, saya seorang pemasaran, dan target perusahaan jauh daripada pencapaian. Jauh dari apa? Target yang terjadi. Sudah tentu sebagai hamba Tuhan, tugas saya adalah berdoa. Ya, saudara minta atau tidak dalam doa-doa pribadi saya, nama saudara saya sebut. Saudara minta atau tidak, saya berdoa. Tentu yang usaha diberkati, yang bekerja dijadikan kepala, bahkan yang sedang dalam pergumulan Tuhan berikan jalan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibu ini bilang gak tercapai Pak, dan sulit buat kami nanti pada akhirnya untuk diperpanjang pekerjaan. Saya bilang, Bu, ini Natal, sebentar lagi Natal, yuk kita berdoa. Kita berdoa biar Tuhan yang berkuasa. Dalam doa itu saudaraku, saya sampaikan Yesaya 41 ayat 10. Semua hafal ya? Alkitab bilang apa? Wah, ini bacanya kurang keras. Apa bunyinya? Jangan takut sebab aku ini Allahmu. Jangan bimbang sebab aku menyertai. Bilang kalian ini, ayo belajar firman Tuhan lagi. Ini tahun 2025, ini tahun penuaian, terus nggak baca Alkitab bahaya kan? Saya sampaikan saudaraku, bahkan dengan tangan kanannya dia akan membawa engkau kepada apa? Bilang kanan kirimu, engkau pasti menang. Yang keras, engkau pasti menang. Yang keras, engkau pasti menang. Bilang kanan kirimu, bisnismu berhasil. Bilang kanan kirimu, tokomu berhasil. Bilang kanan kirimu, rumah tanggamu berhasil. Bilang kanan kirimu, anak cucu mantumu berhasil. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Doa tugasnya Tuhan datang memberikan kita kemenangan. Untuk apa kita menyembah kalau menyembah Allah yang kalah?
Jelas gak? Ya, saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Setelah didoakan, saya kasih satu ayat, dia pulang. Pas perayaan Natal, saudaraku, di gereja ini, waktu masih di lantai 5, dia bilang begini, Pak Abraham, maaf, saya gak bisa lagi pergi ke gereja Natal ini sampai Januari. Jangan-jangan ibu ini di PHK. Saudaraku, dia bilang begini, tapi Pak, sekarang saya ada di Korea Selatan. Oh, ngapain Bu? Bukan hanya tercapai sisa waktu target yang ada, tapi hidup saya over target, diberkati kami mendadak pergi ke Korea Selatan. Saya mau katakan, hari ini sudah punya masalah, asalkan ada sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan akan berikan jawaban yang luar biasa buat saudara. Yang setuju bertangan bagi kami. Kenapa saudara Sang Immanuel itu menepati janji? Allah yang saudara sembah, Allah yang saudara peringati hari ini adalah Allah yang menepati janji. Kita saja yang sering meragukan. Kemarin dalam malam Natal, tadi malam saya sampaikan, begitu banyak orang hari-hari ini lebih percaya kepada manusia daripada percaya kepada Tuhan. Berapa banyak orang yang melayani hebat, ibadahnya hebat, keuangannya juga hebat. Ketika sekali periksa ke dokter bilang kamu kena kanker stadium 3, langsung drop, langsung hilang arah, langsung gak punya pengharapan, seolah-olah hidup gak ada harapan. Takut sama perkataan siapa? Dokter. Pak, Bu, saya ulangi sekali lagi. Dokter yang memeriksa saudara, yang memberikan pernyataan tentang sakit penyakit kita, itu kenyataan. Bilang sama saya, kenyataan. Yang keras, itu kenyataan. Tapi firman yang saudara percayai, bukankah Alkitab berkata apa? Oleh bilur Yesus, sakit penyakit yang pernah ada, bahkan yang sedang ada, telah dibayar lunas oleh Yesus. Yohanes pasal 20 jelas berkata, it is finished. Pertanyaannya yuk di Natal sekarang, saudara percaya kepada firman Tuhan atau percaya hanya kepada perkataan? Kok ada yang bilang? Pak, Bu, dokter vonis kita itu kenyataan, tetapi Tuhan dalam firman-Nya itu adalah kebenaran. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah. Dan yang saya tahu saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kebenaran itu jauh di atas kenyataan. Hari ini mungkin situasi bisnismu tidak baik, hari ini mungkin pencapaianmu tidak baik, sementara tutup tahun sudah di depan mata. Tapi dengar baik, Alkitab firman yang kita baca, ketika engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, engkau mendengarkan firman yang disampaikan hari ini dan engkau lakukan dalam kehidupanmu, maka engkau dibuat naik bukan turun, dijadikan kepala bukan ekor. Apa yang engkau kerjakan Tuhan buat berhasil. Yang setuju Tuhan bagi anak Tuhan. Jangan terombang-ambing dengan perkataan manusia. Betul tidak? Percayalah sama Tuhan. Karena Tuhan yang berfirman, Dia tidak pernah kekurangan cara untuk menggenapi setiap janji firman. Yuk kita masuk dalam satu renungan. Tolong kita siap menanti janji Immanuel digenapi. Klik berikutnya, tolong. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ingat, ada perkataan bertunangan, artinya belum diikat dengan sah. Saya kasih pelajaran, sudah berulang-ulang saya sampaikan ini, biar kita dewasa di dalam Tuhan. Ketika Yusuf bertunangan dengan Maria di ayat ini, usia Maria masih 14 tahun. Tuyang, masih muda. Tapi hukum Ibrani, hukum Yahudi, hukum Israel sampai hari ini, wanita berusia 14 tahun diizinkan untuk menikah. Yahudi. Saudara ini dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada perkataan ternyata, sengaja saya kasih bold merah.
Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai apa? Suami istri. Kata ternyata ini adalah tertangkap basah. Kata ternyata adalah kedapatan. Kata ternyata bisa juga diartikan bukan itu dia. Ya sudah ini aja lah. Setelah tahu masuk, nggak usah debat yang gini-gini lah. Pokoknya begitulah. Haleluya. Coba kalau sekarang saudara ketahuan atau kedapatan berbuat dosa. Kan itu kata euris. Kedapatan. Saudara kedapatan buka video porno. Saudara kedapatan makan minum di dalam rumah Tuhan. Saudara kedapatan ngomongin orang di rumah Tuhan. Itu kedapatan yang negatif. Tapi kedapatan di sini apa? Karena karya Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Kata ternyata dalam bahasa Yunani adalah eurisko, diterjemahkan kedapatan atau apa? Klik berikutnya. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri. Sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, engkau akan menamainya dia adalah Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudaraku, Yusuf adalah salah satu gambaran seorang laki-laki yang memiliki integritas. Dia punya alasan untuk meninggalkan Maria. Saudaraku, kalau saudara pergi ke Israel, apabila perempuan didapatkan mengandung sebelum menikah, hukumannya adalah hukuman rajam. Dibunuh saja. Tetapi Yusuf, saudaraku, ketika didapati bahwa Roh Kudus yang ada dalam kandungan Maria, dia apa? Dia direkomendasikan, jangan takut, itu adalah juru. Pak Bu, kalau Tuhan katakan buat saudara, apapun perkataan Tuhan, saudara percaya, saudara tidak akan pernah salah. Amin. Berapa banyak orang tidak meyakini perkataan Tuhan? Berapa banyak orang meragukan perkataan Tuhan? Tapi saya ingatkan pagi ini, Sang Putra Natal perkataannya dia dan amin. Sebab firman-Nya tidak pernah tidak digenapi atas kehidupan kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia siapa? Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Pak Bu, ada satu kepercayaan kemanapun pergi dikawal oleh malaikat. Ada dua malaikat kanan kiri. Malaikat yang satu kerjaannya adalah menulis perbuatan buruk, sehingga bukunya tebal sekali. Yang satu malaikat lagi jadi pengangguran. Karena apa? Mencatat perbuatan baik. Saking sibuknya nulis, malaikatnya lupa untuk apa? Melindungi kita. Beda dengan kekristenan. Kekristenan berkata apa? Aku mengirim seorang malaikat berjalan di depanmu untuk menolong engkau di jalan dan membawa engkau kepada kemenangan. Amin. Bilang kanan kirimu, yang menyertai kamu bukan satu. Bilang kanan kirimu, yang menyertai kamu bukan pengawal biasa. Yang menyertai kamu adalah siapa? Allah Immanuel, Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Elohim artinya adalah Tuhan. Siapa di sini ada namanya Nathanael? Ada namanya Nathanael? Yosua. Wow.
Nathanael, Nathan itu giver, suka memberi, El itu Elohim. Artinya apa? Nathanael adalah orang yang suka memberi bukan karena kehebatan kita, orang yang suka memberi karena Tuhan terlebih dahulu. Amin. Jadi gak ada orang namanya Nathanael itu beli. Ya mana Jos? Ya paling tidak suka memberi maaf, suka memberi apa? Perhatian. Ada dong orang yang gereja itu cuek. Betul. Genset sekarang nggak sama dari saya. Saya kadang-kadang nyodorkan tangan begitu. Selalu ada datang muncul aja. Waduh, ini harus diubah nih karakter anak-anak muda ini supaya mereka bertahan akan Tuhan dan hormat kepada orang tua. Yang setuju katakan amin. Ya. El artinya Tuhan, Immanuel artinya dengan kita. Mengapa kita sebut Immanuel? Sebab Allah beserta dengan Immanuel. Mengapa Allah perlu menyertai kita? Klik berikutnya tolong. Karena manusia membutuhkan apa? Juru selamat. Saya ingat sekali Bapak Ibu, saya memimpin satu renungan atau satu diskusi tidak begitu besar yang datang ini 30-an. Saya ingat sekali waktu itu ada di Dordrecht di Belanda. Sebelum COVID, yang saya layani ini anak-anak muda tapi naturalisasi, bapaknya mungkin Belanda atau saya nggak tahu lah, pokoknya campuran begitu. Dia bilang begini, Pak, masih perlu Tuhan nggak kita? Ini di gereja. Kita masih perlu Tuhan nggak? Saya nggak langsung jawab, saya tanya, kenapa pertanyaan seperti itu? Dia bilang begini, kami di Belanda, Pak, kalau kami tidak punya rumah, negara kasih kami. Wow. Kalau kami sakit, kami ke rumah sakit tanpa pilih-pilih rumah sakit manapun, itu gratis. Kalau kita ditanya, sudah bayar BPJS belum? Yang kedua, BPJS yang kelas berapa? Sudah enggak berapa lama? Sampai punya BPJS? Angkat tangan, punya BPJS? Bilang kanan kirimu, jangan lupa bayar. Oh iya, saudara jangan. Ada orang saya tanya begini, Pak, kenapa meninggal pajak? Saya punya Tuhan yang hebat, pasti saya sehat. Loh, ini orang berbodoh. Sakit itu nggak usah diundang, pasti datang. Betul nggak? Jadi kalau di negara maju, termasuk di Amerika, ada orang sakit, dia nggak ditanya dulu. Bayar asuransi nggak, dirawat. Nah, anak-anak muda di Belanda juga tanya begitu. Terus yang ketiga dia bilang begini, kalau kami homeless, kalau kami tidak punya pekerjaan, yang ketiga, kalau kami tidak punya pekerjaan, negara siapkan kami pekerjaan. Kalau toh belum dapat, kami digaji paling tidak itu adalah 2.000 euro. Wah, 2.000 euro kalau dirupiahkan hampir 30 juta. Kalau beli bakso, dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Di sini gaji jadi manajer sampai begitu. Terus dia tanya, terus di mana kontribusinya tuh? Di mana kontribusinya tuh? Kalau orang Kristen itu beda. Bukan masalah homeless, bukan masalah sakit penyakit, bukan masalah apa? Bukan masalah tidak punya asuransi. Kalau di Indonesia kebanyakan dia tidak butuh Tuhan karena apa? Karena dia lupa bahwa dia berdoa. Bilang karena dirimu jangan lupa kalau punya Tuhan. Ya, saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Coba, kenapa? Ini loh Bapak Ibu. Kenapa sih Yesus mesti datang? Kenapa sih Allah perlu datang? Ini bukan drama Natal. Ini bukan masalah ke Bethlehem bayi yang dibungkus kain lampen, tidak. Tapi esensi Natal menurut saya yang paling tepat adalah karena manusia terlalu jahat dan telah berbuat dosa. Amin. Saudara kira rajin datang Natal tiap hari terus tiba-tiba sudah masuk surga? No way. Enggak begitu. Apalagi kalau yang tidak pernah
Ibadah. Yang sering ibadah saja masalahnya banyak, apalagi yang jarang-jarang ibadah. Yang setuju datang. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh karena penebusan dalam apa? Kristus Yesus. Bapak Ibu ini sudah dibayar lunas. Itu perkataan saya. Saya sudah dibayar lunas. Itu perkataan saya. Saya ditebus dengan darah yang mahal. Olehnya saya tidak boleh hidup dengan cara murahan. Amin. Ya. Darah yang menebus saudara itu mahal, tapi jangan murahan. Kita harus sungguh-sungguh dalam Tuhan, Bapak Ibu. Betul. Harus sungguh-sungguh. Ada kesempatan, ada waktu di mana saudara diberikan kesempatan untuk ibadah, sebab ada waktu suatu ketika Anda nggak bisa ibadah. Ya, tadi pagi jemaatnya saya telepon nangis. Saya sebenarnya mau ibadah, tapi kalau Anda sehat hari ini, harus Anda mengucapkan. Kalau Anda bisa berdiri di atas kaki Anda, harus Anda mengucapkan. Betul. Berapa banyak orang tidak bisa merayakan Natal? Satu, karena sakit. Di Syria, saudaraku, jangan dikira Syria itu negara-negara yang tidak ada Kristen. Banyak Kristen di sini. Iran, banyak orang Kristen di Iran. Korea Utara, banyak orang Kristen. Tapi mereka tidak bisa ibadah. Harusnya kita yang punya kesehatan, yang punya kemampuan cukup, Anda sungguh-sungguh di dalam. Amin. Ada sukacita waktu bangun pagi tadi? Haleluya. Jangan hanya update status, tapi hati kita, jiwa kita bawa ke hadapan Tuhan. Klik berikutnya. Karena hidup manusia penuh dengan pencobaan. Ini kenapa kita perlu juru selamat. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging adalah bukan. Saya kasih pengetahuan sedikit. Semua saudara dan saya punya kisah masa lalu. Betul nggak? Kita punya dosa masa lalu, betul tidak? Ayo jawab dong. Pernah tidak kita punya dosa masa lalu? Pasti punya. Dengan baik. Iblis itu tidak menggoda kita di tempat yang jauh-jauh. Di tempat yang sama saudara pernah jatuh, iblis akan goda di situ. Betul? Kalau ada kita maaf, suka judi, saudara bertobat. Kalau saudara nggak menjaga hubungan dengan baik dengan Tuhan, masalah waktu saudara akan jatuh dosa perjudian. Saya ketika khotbah di penjara, sudah dikasih Tuhan, di penjara laki-laki maupun perempuan. Berapa banyak orang ingin mencapai kepuasan daging, melanggar aturan. Kenapa? Karena dari situ manusia akan jatuh dalam dosa. Kita jatuh dalam dosa perzinahan. Gak jauh-jauh iblis akan goda kita di situ. Kalau nggak sungguh-sungguh serangan jatuh di situ. Dosa masalah apa? Masalah uang. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, kita akan jatuh di situ. Makanya Alkitab berkata apa? Berjaga, jagalah dan supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ingat loh ya, yang mencobai saudara bukan Tuhan, tapi saudara yang mencobai saudara. Yang setuju katakan amin. Ada orang bilang begini, saya dapat cobaan dari Tuhan terlalu besar. Ya, 1 Korintus 10:13 boleh ya? Media Pak. Coba deh, saya buktikan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai. 1 Korintus 10:13. Tolong. 1 Korintus 10:13. Yuk kita baca bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat 13. 9. Oke. 3-2 ya. Ya, yang tidak terus.
Dan pada waktu kamu dicobai, amin. Kita perlu Tuhan sebab Alkitab berkata, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui apa? Kenapa banyak orang putus asa? Kenapa banyak orang hopeless? Kenapa orang seolah-olah punya pengharapan? Bukan pencobaan yang menyebabkan dia putus asa. Kenapa? Karena kita yang mengentertain pencobaan yang kita nambah. Kita kelola seolah-olah kita paling menderita. Kita olah seolah-olah kita paling tertekan. Dengar baik, pencobaan untuk biasa. Allah yang musabah adalah Allah yang luar biasa. Amin. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan apa? Kamu jalan keluar. Sehingga apa? Pertanyaannya di Natal sekarang. Gimana ketika kau dicobai, kau datang ke sini? Beberapa minggu yang lalu saya mimpin Natal di Bekasi. Saya mimpin Natal, saudaraku, tentang perkara-perkara yang di atas. Dramanya itu ada beberapa tokoh, ada penjual pedagang karena dagangannya sepi, mulai cari alternatif. Ada seorang ibu kepingin anaknya dapat jodoh, pergi ke alternatif. Ada orang yang kepingin punya karisma, datang ke alternatif. Dengar baik, itu bukan hamba Tuhan. Dengar baik, jangan tidak pernah tidak belajar. Betul? Tetapi untuk tubuh yang sifatnya sementara, kita siapkan luar biasa masakan untuk hidup yang kekal. Kita nggak sungguh-sungguh. Amin. Ya. Untuk sesuatu yang sifatnya sementara saja, kita total masakan untuk hidup yang kekal. Kita tidak sungguh-sungguh. Berita baiknya, imannya Allah menyertai saudara. Selamat Natal. Tuhan Yesus menyertai saudara, keluarga saudara, masa depan saudara, kesehatan saudara, dan Dia ada dimanapun Anda berada. Yesus berkata, tepuk tangan bagi Allah. Saya akan berdiri. Haleluya. Terima kasih oleh karena putra tunggalmu, sang putra Natal, kami dilayakkan kembali, bahkan memiliki hubungan dengan Tuhan, sehingga koneksi kami dengan surga tidak terputus. Terima kasih Bapak buat jawaban-jawaban doa. Terima kasih kalau kami ada sampai hari ini. Dan terima kasih pemberian hadiah yang terbaik itu Engkau berikan atas kami. Immanuel, Allah menyertai kami. Engkau lihat setiap jemaat yang hadir, baik yang online maupun yang onsite. Engkau tahu kekuatan kami, Engkau tahu masalah kami, Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu situasi kami, Engkau tahu keluarga kami, bahkan Engkau tahu air mata kami. Tapi satu hal kami imani pagi ini, pesanmu jelas, Engkau adalah Allah yang Immanuel. Engkau menyertai langkah-langkah kami, Engkau menyertai masa depan kami, Engkau menyertai anak-anak kami, Engkau menyertai semua sisi kehidupan kami, sehingga tahun-tahun yang akan kami hadapi bersama dengan Tuhan, Sang Putra Natal, kami akan mendapatkan kekuatan. Terima kasih Bapak.
terima kasih buat putra yang tunggal itu. Terima kasih untuk kami boleh diperdamaikan dengan Tuhan. Dan terima kasih kami ada sampai saat ini. Di dalam nama Yesus, Sang Pembebas, Sang Putra Natal, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin.